Liverpool kalah 3-0. Wih, 3-0. 3-0 ya. Golin satu aja tuh udah untuk. Ini tim udah kalah, supporternya masih nyanyi. Ini aduh gue ceritain aja. Iya, pasti berinding. Mereka kalau nobar itu pakai sarung. Pada bawa sarung. Karena dingin pada Harus bawa merah. Fun fact-nya 2013, 2014 Liverpool Indonesia tuh tercatat fans terbanyak di seluruh dunia. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya, banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya belum tentu ada faedahnya. Selamat datang di F2F. Saya Fatul. Saya Firdaus. Podcast berbagi cerita dan pengalaman kehidupan anak rantau Indonesia di Inggris. Sekarang ada tamu spesial yang ke Inggris. Siapa dia? Berlan. Fistel. Berarti gue bisa juga F-nya, F-nya Fistel. Oh. 3F dong gitu. 3F. Kayak nama kelas 3F. Kelas berapa? 3F. Oh iya. Iya. Saya baru pertama kali ketemu Mas Berlan di Iya. sini. Selamat datang Mas Berlan ke Liverpool. Walaupun sudah sering kali ke Liverpool, tapi selamat datang ke rumah di Oh, Anfield. Iya. Terima kasih udah diizinin main. Iya, padahal kami yang pansos sama Mas Berlan. Itu kita jujur aja langsung. Jujur aja. Pansos sama Mas Berlan. Iya. Nah, sebelum ke topik macam-macam nih, saya sebagai orang baru ya. Ya. Mas Berlan, kenapa pakai fistel? Kenapa pakai ekor ikan? Ada apa dengan ekor ikan? Ini ceritanya lucu sebenarnya. Nah, ini nih yang lucu-lucu gini nih, asik nih. Sebelum orang-orang taunya saya suka bola, suka Liverpool, saya dulu jauh lebih suka Vespaan, main Vespa. Oh, saya kira mancing. Oh, iya. Udah Nah, pakai mancing. Vespa, iya. Vespa. Ada apa dengan Vespa? Vespa subculture-nya mods ya. Kalau di Inggris kan dulu mods tuh. Nah, mods itu identik banget dengan parka Fistel. No. Yang parka belakangnya itu ada buntutnya gitu. Iya. Nah, nama Fistel itu yang menurut saya lucu juga ya. Oh. Cuma gitu doang sebenarnya. Oh, Oke. dari Vespaan Vespa. ya, Vespaan. Tapi sampai sekarang masih Vespaan nggak? Masih. Oh, masih. Iya, asik. Ada beberapa yang saya ternak di rumah Vespanya. Wah, Vespanya diternak. Waduh. Harganya lumayan sekarang. Iya, lumayan. Kalau gitu-gitu besok saya namanya jadi Firdaus Sprinter aja deh. Wah. Dulu pakai sprinter. Enggak sih, kayaknya bapak-bapak dulu kayak Oh, Sprinter. iya. Yang jelas aku inget bukan selain suaranya Vespa ya, sama jegleknya, koplingnya ya. Kopling. Adalah aku kejatuhan Vespa. pernah. Kan naik di atasnya itu ya. Berat ya? Iya. Berat. Iya. Waduh. Ke kiri pasti jatuhnya kan? Ke kiri. Soalnya mesin di kiri. Iya. Mesin kanan. Iya, saya juga pernah Vespaan dulu punya waktu anak masih kecil. Iya. Malam takbiran kita Vespaan kan. Hmm. Saya kebanyakan ngisi oli samping. Jalan kan. Oh, dek mati. Iya, takbiran mati. Iya, sedih. Tapi emang Vespa itu uniknya ya. Tiga sekali lagi sok ngerti aja kan. Di depan anak istri kan wibawa harus terjaga kan. Kenapa bisa? Ntar tunggu sebentar. Ada motor. Kenapa bang? Ini mati kayaknya banjir nih. Ya sosok tahu aja, saya tahunya bahasanya banjir, spuyer gitu-gitu aja kan. Koplingnya, busi. Iya. Oh iya, bentar. Dia berhenti, pinggirin motornya dia. Bongkar semuanya. Belaga bisa doang nih anak. Kata dia gitu kali ya. Dia tadi gue seset. Nggak ada 5 menit. Beres. Beres. Apa? Ditinggal sama dia udah. Udah bang ya. Lah udah gini aja nih, makasih ya. Itu Vespa tuh. Solidaritasnya tinggi. Nah, istri juga demen sama Vespa. Beli Vespa yang model baru loh mas. Oh iya, Matic Matic 150 ya. yang udah Matic itu. Nyebelinya apa? Sekarang tukang tambal ban gak ada yang mau bongkar bannya. Iya, betul. Sebel banget tuh. Iya, betul. Kalau dulu sangat praktis bisa ganti sendiri, Iya. sekarang tukang tambal ban aja nggak mau ganti gitu. Bener. Mana nih sebagai penggiat Vespa nih? Harusnya kita demo nih ke Vespa nih di Itali nih. Kita harus demo ke Itali. Susah gitu ya. Susah nih, udah beli mahal-mahal susah. Iya. Emang idealis banget Vespa itu ya. Iya. Idealis banget. Terus dari Vespa Ya. ke bola. Iya. Nah itu gimana itu? Kenapa ke bola? Kenapa ke Liverpool? Minimal postingannya tuh ada Vespanya dulu lah. Ini saya lihat postingannya nggak ada bola terus. Vespanya, langsung bola tuh pertama itu. Kenapa Iya. bola? Nyebrang ya. Ini kalau orang-orang yang udah kenal saya dari dulu, misalnya, itu emang ada beberapa pet nih yang mereka temen nongkrong saya lah. Ada yang dia anak-anak musik, anak-anak Britpopan nih, anak musik.
anak Vespaan, anak bola. Nah, Itu deh. Yang satu lagi anak kantoran lah, teman-teman Iya, iya. kantor. Nah, banyak kegiatannya ya. kalau di sosial media memang sengaja saya itu khususin ya udahlah kayaknya daripada semuanya gue masukin kayak nggak mungkin juga kan. Siapa gue gitu, masa semuanya di-upload, semuanya diposting. Jadi gue harus pilih nih antara sepak bola atau musik. Akhirnya sepak bola yang Berarti nggak anak band juga? anak band. Kebetulan Wih. band. Ini baru band. rilis kemarin. Oh iya? Apa? Boleh, Bro, boleh dong, EP apa ya kemarin? EP. Apa ya, nama bandnya apa? Boleh? Nama bandnya His and Hers. His and Ya terus bola akhirnya yang dipilih. Ya kira-kira pilih bola. Kenapa LFC? Kenapa Liverpool? Ini waduh panjang sih. Dari mungkin ya zaman-zaman kita kecil pasti suka bola. Ya. Kecuali saya ya, tolong ya. Oh iya. Nggak suka bola. Ini makanya saya mau memastikan pecinta-pecinta bola ini bagaimana membuat saya biar bisa cinta bola di dekat stadion ini. Iya. Apakah berhasil? Pasti nanti akan suka. Woi. Ada waktunya. Ada waktunya. Dulu berawal saya itu malah sukanya Liga Italia. Pasti zaman itu. Itu ya, di 90-an tuh RCTI, pasti ya. nontonnya Liga Italia. RCTI enak banget siaran di Iya, Liga Italia dulu Juventus, kan. Inter Milan, Lazio, ya, bagus-bagusnya itu AC Milan. Jadi saya cuma nonton aja tapi belum suka satu klub gitu. Jadi cuma nonton aja. Sampai kira ada yang Miracle Istanbul itu 2005 final Ya, Liverpool Liga AC Champion. Milan. Liga Champion. Ya disitulah kayaknya saya mulai agak nengok nih ke Liga oh ini Inggris. klub begini ya gitu. Mereka benar-benar nggak cuma Aduh, gue ngandelin. langsung merinding nih ngomongin Miracle Gue tiap Istanbul. ngomongin Kenapa nih aku Enggak ya? nggak relate sama aku. Iya, nggak relate. Emang ada kejadian apa di situ? Aduh. Ada kejadian horor apa di sana? Horor Sampai merinding. horor deh. Final Liga Champion. Oke, final lagi champion. gue promoin dia Netflix nanti 2026 ada tuh. Oh. Dia rilis Miracle of Istanbul ya. Oh. Ceritain Bang Berlan biar Mas Firdaus tahu. Nah, yang bikin saya akhirnya mulai ngelirik Liverpool itu di final itu. Liverpool berhadapan sama AC Milan yang isinya itu superstar semua AC Milan. Superstar saat itu. Dari pemain sampai pelatih itu mereka emang udah mental juara semua. Oke. Nah, Liverpool main di liganya itu lagi terseok-seok. Anak kampung dari Inggris lah, Iya, mau iya, datang iya, untuk lagi. lawan juara gitu ya. Performanya lagi nggak bagus. Nah. Oke. Nah, mereka masuk final aja nih kayaknya ajaib banget. Jadi, kok bisa gitu? Betul. Iya. Nah, di final itu babak pertama Liverpool kalah 3-0. Wih, 3-0. 3-0. 3-0 ya. Ya, Jelas ya, udah jelas ya. Iya. Expected lah ya. Betul. Nah, itu udah ketahuan lah siapa juaranya lah. Iya. Kayaknya nggak mungkin banget buat kayak ngegolin satu aja tuh udah untung. Alhamdulillah ya. Tapi nggak ada nyangka setelah istirahat itu nggak tahu si Benitez ngomong apa ke para pemain Pelatihnya ya. namanya Rafael Benitez Iya. waktu itu. Dia ngomong apa? Di situ ada Steven Gerrard yang benar-benar kelihatan leadernya dia sebagai kapten. Dia cetak gol pertama, akhirnya ada lagi gol kedua dan ketiga yang akhirnya bikin Seri. kedudukan jadi 3-3. 3-3. Kedudukan 3-3, perpanjangan waktu dan adu penalti. Wah. Adu penalti, Liverpool menang. Ini aduh gue ceritain aja. Iya, Bro. pasti merinding dah Liverpool kalau itu. menang. Memang kalau di akhir, Tuh gue sampai berkaca-kaca kalau ngomongin itu loh, Mas. Bener, Mas. pas itu Mas nonton live juga? Nonton. Iya, Itu pasti. wah. Pada pendukung AC Milan pada waktu itu. Lo kan, ini kan pada waktu itu kan masih Saya ngapain sampai berkaca-kaca kalau kayak mendukung karena kalah. Karena judinya kalah. Saya nggak masak waktu itu. Nggak masak. Kan yang 3-0 udah happy nih. Kalah kan nangis semua. Gila sih itu, emang gila banget. Iya. Gila. Makanya di match itu yang bikin saya yang tadinya cuma tahu ada klub Liverpool gitu, tapi nggak suka. Di situ saya ngeliat gila ya. Ini tim udah kalah, supporternya masih nyanyi, Supporternya nggak ada yang istirahat, nggak ada yang nyerah, ya mereka saling support. Terus kaptennya Stevie G, Steven Gerrard itu yang ngebakar semangat gitu sampai akhirnya dia bisa bikin seri, dia menang dan sampai sekarang 2026 pertandingan final itu masih dinyatakan pertandingan final terbaik. Oke. Di Karena kayak di film-film India ya. Ya, pokoknya happy ending banget. Tiba-tiba Tiba-tiba menang. Iya. ada ini Inspektur PJ ya, PJ datang ya menang udah langsung ya pisang aja bisa membelah kepala orang ya. Ya makanya miracle kan. Iya, Iya. mereka. Ada teman saya yang orang Skos ya, dia bilang
setelah Istanbul nggak akan ada lagi miracle di dunia sepak Iya. bola, dia bilang gitu. Saya pikir miracle kayak siapa itu yang Argentina tangan Tuhan siapa? Oh, Maradona. Ah, iya. Hand of God. Iya, iya. Nggak, itu nggak ada. Jadi Oke. itu awal-awalnya. Awal. Oke. Awal Loh, kalau bikin. pada waktu itu Mas tapi udah ngefans sama Liverpool belum pada waktu Belum. itu? Belum kan? Belum. Berarti kalah judi berarti. Kalah. Nggak pasang. Enggak pasang juga. Ya, itu yang jadi alasan, wah ini klub menarik nih ya. Oh, iya, Terus iya. nggak tahu kayaknya petnya dari situ Hmm. ternyanyi aja Liverpool. Iya, iya. Terus ada film Titanic kan. Nah, Ah, ada apa Titanic. berarti? Oh. Titanic pas dia karam di kapalnya kan ada tulisan Liverpool. Oh. Iya itu jadi Semuanya di ini ya, Iya. cocokologi bawahnya semuanya ya. Iya, iya. jadi Liverpool. Terus ya Steven Gerrard kan namanya lagi naik banget. Akhirnya dia naik kan setelah final itu. Chelsea pelatihnya si Mourinho masuk. Terus juga keuangan Chelsea lagi bagus-bagusnya. Semua pemain bintang masuk ke Chelsea. Dikumpulin di situ. Nah, Gerrard juga sempat mau ditarik kan. Oh. Sampai semua nih warga Liverpool pendukung LFC itu marah juga ke Gerrard. Oh. Lu udah gua anggap sebagai leader, udah menang kok lu malah mau pergi gitu. Oh. Itulah yang bikin ini Tapi akhirnya pergi nggak berarti? enggak. Oh, Enggak. Nah, dia bertahan sama Oke, Liverpool. oke. kan. Dia kayak PNS mas sampai pensiun di situ. Oh, Iya, oke. Itu ceritanya ya, kenapa Iya. Awal mula, Liverpool ya, awal, kenapa awal Liverpool. mula. Oke, Iya, oke, menarik. Sekali. Emang soalnya kemarin pada waktu diskusi si siapa namanya, aku nonton podcastnya Raditya Dika sama Dr. Tirta, emang itu ya Istanbul tuh kayak apa ya? Satu-satunya Turning point lah gitu. ya poin utama ya. Iya. Wow, memang kalau soal Istanbul itu udah. Ya. Nggak ada yang bisa lawan ya pokoknya Wow, gitu ya. yang saya masih ingat tuh kipernya tuh Dudek tuh. Iya, Jadi Dudek. Wah, Jerzy ini Dudek. berapa save kan? Ada yang Waktu itu pemain AC Milan paling terkenal kan salah satunya Andriy Shevchenko. Iya. Hmm. Itu bintangnya. Pas. Oh. Dia apa? Striker berarti apa dia? Oh, Iya, iya, striker. striker ya. Wow. Sutannya dia digagalin, penaltinya juga gagal. Oh, perlahannya dia juga gagal. Digagal. Digagalin sama kipernya ya. Iya, Dudek. Bukan kena tiang ya. Siapa tahu ada ini ya, santetnya dari Indonesia kan keluar kan. Iya. Ada taruh-taruh jampi-jampi di pinggir Dulu kawang. Bang Beran belum bisa ngirim. Belum bisa ngirim Belum ya. jadi fans soalnya, belum bisa ngirim. Indonesia kan harus keluar itu. Iya. Banyak dukunnya. Dukunnya harus keluar, men. Oh, nggak ada dukun belum main bola itu. Iya. Nah, dari situlah. Dari situ akhirnya berangkat deh terus ngikutin zaman-zaman sekolah juga dulu kan pada suka bola kebanyakan malah United, Man United. Iya, itu iya, eranya. iya. memang. Semuanya MU kan. Iya betul. Sampai kira ikut komunitas ya berjalan aja deh sampai sekarang. Ah, ngomongin Itu soal tapi- komunitas tuh. Kelas bentar sebenarnya. Itu tuh pada waktu umur berapa itu? Masih kelas berapa? 2005 itu SMP akhir. SMP ya, udah segitu mantepnya ya. Udah keras ya. Keras. Iya, anak tongkrongan nih pada suka bola lah Iya, ibaratnya. iya, iya. Jadi kita baru Iya. ikut-ikutan. Nah, terus perjalanan itu SMA atau kuliah yang baru mulai tekunin tadi itu? Kalau Komunitas, mau langsung macam-macam. ikut komunitas itu kayaknya startnya itu 2009-an itu udah mulai ikut ke komunitas-komunitas. Oh. SMA ya. Ya, SMA. enggak udah keluar. Udah lulus SMA. Udah lulus Iya. SMA itu udah mulai kenal itu sama teman-teman Big Reds, Uis. sama komunitas ada di Blok M. Cuma saya enggak member Big Reds. Oh gitu. Saya enggak ikut komunitas yang ofisialnya, cuma kenal aja. Kita keseringan nongkrongnya itu biasa sama teman-teman di Blok M, Ah, di Jadi- mananya tuh di Blok M? di Bulungan. Oh, di Bulungan, di gornya. Enggak, Oh, di- ada oh, KFC Bulungan. Oh, KFC. Nah, Tahu, gue tahu. Itu banyak fans lain dari United, Arsenal, Chelsea, Liverpool nontonnya di situ nobar ya. Jadi biasanya kalau bentrok ya suka ribut juga tuh supporter ya, pada berantem. Nonton bareng pas nobar atau pas Iya. Oh. Nobarnya di numpang nonton di KFC. Iya, nonton di KFC nih. itu manajernya KFC. Antara seneng sama gak seneng. Seneng nih banyak pelangganku gitu ya. Iya. Tapi aduh terakhirnya bentrok. Iya itu sampai akhirnya itu nggak boleh ada nobar lagi di situ ya karena ribut United sama Liverpool. Ribut sampai polisi datang. Sampai polisi datang. Berarti serius ini. Serius nih. Gila ya. Pecahan piring Wih, botol. seriusan? Serius? Tukang gultik jadi korban di botolnya. Ya, kan depannya gultik Oh tuh kan. iya sih, kan? seberang itu. Iya. Iya. Itu Gulai rame tuh. tikungan Mas di Jakarta ada Oh, gultik. gultik. Bukan gulai tikus ya, gulai tikungan. Dia dagangnya di tikungan. Betul. Blok kayak gitu. Segitu kerasnya ya. Gitu. Oh, emang ada. Berapa banyak sih seberapa gede fans Liverpool Di Indonesia? Di Indonesia ya.
Fun fact-nya 2013, 2014 Liverpool Indonesia tuh tercatat fans terbanyak di seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. 2013 2014 ya. Wow. Setelah disurvei melalui Facebook apa gitu kalau nggak salah. Facebooknya Anfield. Makanya waktu itu 2013 kan Liverpool ke Indonesia. Iya, betul. Ya salah satunya ya karena itulah rentetannya. Iya. Terus bikin Big Red sebagai official Member, official komunitas emang udah komunitas, dari 2005 kalau Big Reds. Udah official. Wow. Udah lama dia. Salah satu official komunitas tertua di Indonesia, Big Reds. Oh. Sebenarnya kalau saya nggak salah nih, sebenarnya mereka udah start dari 95. Tahun 1995, cuman ya nggak besar gitu, cuma udah terdiri aja. Cuma baru digaungkan lagi, digedein lagi ya pas 2005 itu. Wow, iya. Sampai sekarang. Ingat ya dulu ada senior di kampus dia bikin kafe di SCBD ya LFC itu. Oh iya. Iya, tahu sekarang masih ada apa enggak deh. khusus gitu ya. Iya, sakinnya dia. Berarti kan Bukan- spesifik banget ya orang Spesifik mau makan banget. di situ kan. Iya. Kalau dia MU gitu kan kayak Nggak sudi gitu. kayak alergi gitu ya jadinya ya. Enak-enak gitu makanan bodo amat ya. Iya. Kalau menghindari ya. Iya kan jadi agama banget gitu kan ya. Betul. Ini susah banget tuh marketingnya tuh. Susah. Nah terus Mas Berlan ini nih ya, info yang saya terima dari pembisik-pembisik pernah bikin buku Mas. Oke. Nulis buku. Buku apa nih? Saya baru denger nih Tentang- juga nih. Tentang apa? LFC. Tentang ya itu Liverpool fans di Indonesia. Oh itu kayak riset juga. Iya sih ngobrol-ngobrol. 2018 itu rilis ya. waktu itu. Oh. Itu apa tugas S1 atau Hobi. Iseng aja karena iseng ya? kebetulan iseng penelitian? Tolong. penelitian. Saya penelitiannya udah capek di sini. Tolong Mas. enggak waktu itu Apa yang diteliti? kan si Mayang kan hamil ya waktu itu 2018 istrinya hamil ya. hamil. Biasanya kita nobar terus jadi yang agak ini dong apa sih namanya nggak bisa sebebas itu. Suami siaga. Ngapain Malah ya? penelitian. Aduh. Nggak, jadi ngapain ya biar kita nggak bosan. Biar Udah ya. kita kontekin ada 35 fanbase independen Liverpool di Indonesia Oh itu di yang luar Big Reds. di luar Big Red. Nama-namanya apa aja tuh? Contoh-contohnya nama-nama. Kayak misalnya ada Dreads Kopats Klaten. Orang Klaten tuh. Iya orang Klaten. Oh, Terus ada Dreads Pare-Pare. Oh dari Pare. Ada. Jayapura nggak Jayapura? Jayapura setelah itu rilis mereka baru kontak. Oh. Bang, saya mau ikutan dong ya. Udah lewat. Jogja ada Jogja. Jogja ada 4 tuh itu. Dreads JK banyak deh. Pokoknya ada 35 fanbase yang akhirnya saya kurasi, saya masukin. Sama ada beberapa tokoh lah yang udah senior yang dia supporter Liverpool FC. Termasuk waktu itu presidennya Big Reds juga ada yang masuk ke situ. Walaupun saya bahas tentang fanbase independen, tapi tetap Big Reds saya masukin. Apa yang menarik dari para supporter independen mainstream ini? Yang saya inget banget ya, ada pembacanya yang akhirnya dia beli itu waktu itu. Saya kalau nggak baca buku lu nih Ber, katanya, saya nggak tahu kalau misalnya di kampung gue ternyata ada komunitas Liverpool. Jadi pas dia mudik, dia bisa nobar. Iya, asik Ya, ya itu salah satu impact yang Iya, positif iya. lah ya. Cuman setelah saya ngeriset, ngobrol-ngobrol, saya jadi tahu di Jawa mana itu ya? Yang Dieng. Dieng. Nah, situ- dingin itu, Iya, dingin. mereka kalau nobar itu pakai sarung. Pakai Pada sarung. bawa sarung. Karena dingin pada Harus, bawa harus merah bantal. nggak tapi? Harus merah nggak itu? Sarungnya harus merah kan nih. Jadi mereka nobar pada bawa guling, bawa sarung. Di apa sih namanya? Kayak di satu tempat gitu, pada ngobrol. Itu seru banget sih. Itu lu turun langsung apa? Itu ada yang by call, ada yang langsung datengin kalau emang sekiranya waktunya tepat bisa ya gue langsung datang. Coba ada juga yang by call aja kayak di Medan gue nggak mungkin datang kan. Kirim Itu video sih. gitu kali ya, kirim Iya, video. kayak gue video call. Gue mau tau dong kegiatan lo apa aja, ada yang charity biasanya kan. Oh, ada bikin charity. Ada. Wah, ada impactnya juga ya Banyak, sama sosial mereka ya. ada yang Iya. bersih-bersih pantai. Wow. Liverpool menang nih lawan United, mereka bersih-bersih pantai. Oh, Iya. nazarnya lucu juga ya. Iya. Ada yang bagi-bagi makanan ke panti asuhan. Wow. Itu yang kita nggak tahu nih. Kita nggak pernah tahu loh ada Iya. fans klub sebuah klub sepak bola punya kegiatan sosial Iya. berdasarkan nazar. Nggak cuma nonton Nggak cuma- happy-happy, iya. tapi ternyata paskanya itu ada kegiatan Iya, yang ada kegiatan sosial. Nih, karena saya kan
di Jakarta ya, kebanyakan kita nobar di bar, di pub gitu kan, yang udah terima beres aja tinggal nonton. Ternyata kita nggak tahu kalau yang di daerah sana sebegitu effortnya buat mereka Gimana dia? Nonton. Iya buat nonton, mereka proyektor, mereka Iya, bikin tancap sendiri gitu ya, ya. patungan buat beli lisensi itu loh yang Oh iya, lisensi mereka beli juga ya. lisensi mahal kan kita tahu Iya, sendiri. Wow. Pakai apa? RCTI kalau Indonesia pakai apa? Video. Apa? Sekarang pakai video. Sekarang pakai video. Kalau waktu itu Mereka ada patungan. Orange TV, mereka patungan dan ada uang kasnya. Ada uang kas. Ada uang kas, terus kadang mereka suka bikin jersey kan buat main bola komunitasnya. Terus kadang sparring sama fanbase lain. Itu benar. Serunya. Oh, iya. Nah akhirnya berkembang nggak cuma di bola doang Liverpool itu kan. Akhirnya yang tadi saya bilang, saya ada juga komunitas Vespa pecinta Liverpool. Oh, spesifik lagi ya. Iya. Udah Vespa Liverpool lagi. Ya. Akhirnya saya bikin itu namanya Liver Scoot. Oh, Woi. itu lo yang bikin. Gue bikin. Wih, liver school. Terus pas COVID kemarin kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Nobar nggak bisa. Sampai kira waktu itu udah lumayan agak renggang lah ya peraturannya. Saya bikin deh tuh gerakan namanya Silaturahmi komunitas juga. Silaturahmi anak-anak Liverpool yang suka main bola, ayo deh gabung. Dan sekarang udah jalan 6 tahun lah. Masih ada? Mereka rutin tiap bulan main bola. Oh. Dan nggak cuma dari Jabodetabek doang. Dari Jawa, dari mana pada yang ikutan. Wow. Jadi tiap tahun nih, misalnya season udah selesai, kan jeda tuh nggak ada main bola. Kita suka bikin kompetisi. Antar fanbase Liverpool di mana aja tuh, Bandung, Klaten, kadang pada ikut tuh main Tapi kalau bola. bikin jersey semuanya merah itu. Nanti kalau tanding gimana? Beda-beda, ada yang kuning. Itu iya. terserah mereka ya, ada yang dibatik-batikin. Bawa identitas masing-masing Iya, ya. bawa identitas Oh, masing. iya. Seru sih. Apalagi kalau kopdar nasional itu kan. Oh, ada juga. Ada. Nah itu biasanya Big Reds yang bikin tuh. Iya, iya. Oh, kalau Pirates sih. Terakhir di mana itu? Tahun kemarin ada di Bandung, terus di Jogja. Kalau nggak salah kemarin Munasnya di Jogja tuh mereka. Wah, ada munasnya. Kayak partai ya, ada munasnya. Ada presidennya nih, per periode 3 tahun. Wow. Nah, tahun ini harusnya udah pergantian presiden. Oh. Lama-lama ada Big Reds perjuangan juga nih kalau kayak gini. Jangan dong, pecah kalau kayak gitu namanya. Nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jangan dong. Tetap lah itu. Iya. Terus yang itu dinotis nggak sih sama si LFC sini? Siapanya Big Reds atau guanya? Big Crash sama buku lu deh. Oh, Buku lu sempat dinotis gak? di notice. Kalau Big Reds memang udah official lah supporter kan tadi, official ya. ya kan. Mereka juga dapat jatah lah untuk bawa beberapa supporter yang kemarin kan. Jadi mereka udah pasti di notice. Nah kalau gue sendiri, nah ini yang masih gue sendiri pun gak percaya gitu. Kok Liverpool bisa ngebawa gue sejauh ini gitu. Selain dari yang buku itu, gue dan istri gue ya khususnya, udah beberapa kali dapat kesempatan langsung diajak sama Liverpool FC. Ngapain? Standar charter, kayak misalnya mereka ada bikin Campaign. atau bikin iklan gitu sama beberapa legend. Nah itu kadang gue suka dikontak perwakilan dari Indonesia untuk tampil beberapa detik lah nongol misalnya di iklannya mereka. Terus di sini gue boleh nyebut brand gitu sih. Boleh, apalagi kita nggak disponsori sama siapa. Belum ada sih. Siapa tahu biar brandnya masuk juga. Iya. Kayak tahun kemarin gue 2 kali syuting buat iklan Guinness UK-nya langsung Go Guinness UK. sama Premier League UK-nya langsung. Itu mereka ngebahas buku gue sampai datang meliput ke Indonesia. Tapi gue sebagai orang awam juga sih ngelihat profil Mas di Instagram, terus ngeliat CV Mas, saya coba download. Jujur saya nggak ngerti itu kerjanya ngapain nih. Serius. Ini Yang mana nih yang di bolanya? yang di bola, yang kan Mas kan nyantumin CV ya, profile. Oh, yang iya. bisa di-download tuh di Instagram, di Oh, portfolionya. iya. Jujur, aku sebagai orang milenial mungkin ya, itu nggak Aku ngerti jadi ini. milenial nih. Nggak ngerti jenis pekerjaan apa ini. Iya. Karena zaman dulu saya mungkin dari kampung ya, kan kerjanya cuma taunya dokter, insinyur, Iya. gitu kan. Iya. Ini kan anak-anak sekarang YouTuber, ini kan baca, ini jadi apa nih? Kreator, tapi apa gitu. Saya jujur, ini jadi cara kerjanya gimana? Ini biar saya membuka wawasan juga ya. Oke. Apa sebutannya apa dulu nih? Sebutannya apa? Membranding Pekerjaan ini. dirinya sebagai apa? Iya. Kalau orang bilang saya itu ya kreator aja, kreator dari sisi supporter. Kreator dari sisi, konten kreator dari sisi supporter. Iya, ada kan yang cuma kreator dia apa aja yang ngebahas tentang makanan, dia bahas tentang bola ya, semua klub dibahas. Oh. Ada yang dia cuma ngebahas
khusus jersey bola aja gitu. Oke. Sebenarnya saya mulainya ini pun cuma buat sharing aja, sharing tentang Liverpool, apapun itu pokoknya tentang Liverpool, kotanya. Iya. Dan saya nggak tahu ternyata banyak yang suka, ada marketnya gitu. Ada marketnya, ya betul. Banyak yang bilang entah itu dari brand atau komunitas, mereka bilang oh ini Berlan menyampaikannya itu beda sama yang lain gitu. Jadi ya cerita-cerita. Nah di situ saya udah mulai nih kurasi, oh ternyata ada yang marketnya ya, ada value-nya ya. Ya udah sih kembangin lagi. Akhirnya saya nemuin oh kayaknya bisa dibilang gue content creator ya. Simpelnya kayak gitu, content creator. Bahasa bayinya lah ya. Iya bahasa sekarangnya lah content creator. Ini di luar kerjaan main job saya sebenarnya. Oke, berarti ada main job juga ini di Main kantor job ya? saya ya di digital juga. Oh, digital juga. Bagian kreatif juga. Oh, ya nyambung. Udah cakep ini. Saya kira jadi PNS, sisanya ini gitu. Ya, Ngurusin SPPG gitu kan. aduh berat. Dari situ emang udah kerjaannya biasanya di balik layar kan, ngurusin ngeriset KOL siapa, artisnya siapa. Kayak gue bisa deh ngembangin tentang hobi gue gitu. Bermula dari situ. Ya udah. Baru setahun terakhir lah kayaknya mulai ngonten. Jalan. Oh masuk nih ternyata banyak komunitas yang suka brand-brand juga yang akhirnya tap in mereka. Bisa gak mas pakai produk saya dan lain-lain. Ya udah sih jalanin aja, ngalir aja. Start dari TikTok dulu itu ya? Yang ramai Dari atau Instagram dulu malah ya? Baru setahun konten udah begitu ya. Iya. Emang tahu ilmunya beda Iya, kalau tahu beda ilmunya. emang. Iya. Gak gitu juga. Udah pakai dukun apa lagi nih? Udah nggak perlu dukun-dukun. Emang disupport sama komunitas juga. Support komunitas. Oh, iya. Jadi emang sebelum saya main di digital ini, di sosmed ini emang udah nyemplung dan besar di komunitas offline-nya. Ya kan buku udah terbit, betul. kan, udah banyak bikin komunitas kayak yang di Vespa tadi kan, Iya. ya kan. Emang seneng bikin community aja sih. Iya. Jadi memang tahu marketnya dulu ya ini karena tahu marketnya dulu. Ternyata ada yang butuh informasi ini nih gitu ya. Ternyata Anfield itu kayak apa sih gitu. Yang kalau kita jalan kadang-kadang nginjek anjing gitu ya. Yang orang nggak tahu tuh ya. Tahunya bersih aja ya. Tahunya bersih aja. Belum tahu dia. Betul. Banyak sisi-sisi menariknya kan di Anfield ini kan. Selalu ada hal baru yang bisa disampaikan gitu. Oh. Saya nanya dong boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Gimana rasanya tinggal di dekat Anfield? Wah, kasih tahu, Mas. Ini karena gue ya, gue kan kita lah khususnya fans Liverpool di Indo ya. Kayaknya tuh bisa ke Anfield tuh satu mimpi gitu. Ya. Saya datang ke sini buat kerja doang, terpaksa harus di Anfield karena harganya lebih murah dibandingkan di City Center gitu ya. Bener lagi. Iya. Kalau saya tinggal memang pada waktu berangkat ke sini ke 2023 cari rumah. Pokoknya kan cari dekat sekolah yang saya juga nggak terlalu jauh dari tempat kerja. Terus habis itu cari ya kebetulan di Anfield tuh tempat yang pas gitu. Ada sekolah kalau di sini istilahnya SMP SMA itu secondary school. Dan ada yang primary school SD-nya itu nggak terlalu jauh lah. Jadi enak gitu tempatnya. Lokasinya strategis lah. Terus kemudian kalau di Anfield ya plus minus ya. Plusnya tadi itu sekolah, fasilitas oke lah. Minusnya adalah ketika pertandingan malah. Match day. Yang pertama kali datang sini. Aduh, mobil nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jalanan di sini padat ini. Pas lagi keluar tuh. Jadi setiap match day saya harus tahu tuh jam berapa dia mulai, jam berapa dia berakhir. Biasanya harus saya pantengi dulu itu. Harus update itu. Jadi ini makanya saya karena nggak suka bola, tiba-tiba harus tahu match day jamnya juga. Jadi akhirnya di notifikasi di HP saya ada tuh. Ting dong, Liverpool versus siapa gitu. Oke, besok ada match nih. Siap-siap nih. Siap-siap harus nggak boleh keluar mobil atau saya harus jamnya jam berapa keluar masuknya. Terus yang kedua, pada waktu match day ada tuh Mas tukang parkir di sini. Oh iya. Apa istilah tukang parkir keliling? Nah, teman-teman kalau nggak tahu ya, di Inggris itu tukang parkirnya bukan parkirin. Tukang parkirnya ngasih tilang. Kalau parkir sembarangan, iya kan? Dapat tiket nih. Dapat tiket. Bukan tiket nonton, tiket denda. Penalti. Pelanggaran di dalam kota langsung. Mobil saya parkir depan rumah. Oke. Ini rumah saya. Tapi mereka tidak peduli. Anda harus pasang stiker residen di sini. Itu baru pindah ya Mas? Baru pindah.
belum punya stikernya, baru ngajuin ke City Council, Oke. kayak ke dinas gitulah, Iya, di iya, City Council itu dinas, Di Pemda, sub. di sub gitulah. Kasih kena tilang, saya protes dong. Saya tinggal di sini, saya lagi protes, lagi proses nih untuk bikin stikernya. Nggak peduli, yang penting Anda nggak pasang stiker, silakan bayar. Gitu. Bayarnya berapa? Berapa? Udah dapat diskon aja masih 35 pound, sekitar 35 700.000, 800.000. 35 pon ya. Tolong ya, itu parkir depan rumah sendiri. Tapi itu. di depan rumah sendiri. Di sini nih ditilang aku malam-malam lagi pertandingan. Tetangga juga ada beberapa yang kena itu. Waduh. Mereka juga ngamuk-ngamuk tuh. Aduh, gila. Itu paling lucu sih ya. Di depan pintu rumah sendiri, taruh mobil parkir, ditilang. 700.000-an. 700.000. Dan nyebelinnya mereka nggak, ya misalnya ya orang Indonesia kali ya, Iya. ya apa namanya, silaturahmi dulu lah ke sini, Ketok-ketok dulu ketok-ketok ya, dulu lah, ini ini mobil mobilnya kamu bukan, buka. gitu kan. Oh ternyata orang warga sini, gitu, presiden sini kan enak gitu ya, kita bisa apa Nggak peduli. peduli deh ya. Kejam ini pokoknya, Iya. tilang udah, Iya, aduh. Terus kemudian happy-nya lagi sih sebenarnya, happy terakhirnya adalah ketika lagi pertandingan, lagi ada konser, kita jadi tahu lebih deket, kita bisa nganterin teman-teman. Aku juga, ya walaupun aku nggak suka bola, tapi ternyata ada mural di sini. Oh ternyata di sini ada tempat jualan, bisa untuk just tip. Aku dekat kalau mau Iya, just iya, tip iya, gitu lah. iya, iya. Ya teman-teman kalau mau just tip sama saya, dan Juli mau pulang ke Indonesia, silakan koper kosong, silakan. Tapi jangan imigrasi, jangan nonton ya. Bea cukai, tolong ya. Imigrasi, bea cukai, skip aja. Oke, ditonton ini. Ya itu kelebihannya sih. Dan senang banget sih emang sebenarnya kalau lagi pertandingan dengar suaranya dari stadion itu emang gemuruhnya itu emang kerasa banget. Kedengeran sih, Iya kedengeran. Deket banget rumahnya guys. Iya jadi kemarin dapat tiket itu juga gitu, nggak usah cari parkir, jalan kaki aja langsung ke stadion. Iya. Cuman setengah jam sebelum pertandingan masih bisa jalan santai aja gitu. Enaknya itu ya. Enak gitu. Banyak tukang jajanan Mas kalau lagi. Iya, saya bisa aja bu jualan cilok di situ ya, mungkin laku juga sebenarnya. Iya. Aneh banget orang Inggris tuh aneh. Banyak orang nggak ada kaki lima gitu, Iya. jualan gorengan di situ, jualan minum nggak ada yang buka ya. Iya, benar, nggak Aneh ada. banget Di ya. toko atau di pub Iya, atau di pubnya. restoran. Iya, aneh banget ya. Iya benar. Seru ya. Coba Mas Beran sini bawa komunitasnya, yakin itu orang-orang Klaten mungkin ya, udah bawa otak-otak itu Iya, jajanan. Iya. Mau jajanan udah gitu ya. Jualan cimol gitu. Dari Cimol lah, dari Bandung udah. Mungkin kita udah tiap komunitas jualan jersey masing-masing itu Iya. juga tuh. Jualan. Mereka pada jualan jersey kan di pinggir tuh kan. Iya. Iya. Tapi nggak ada yang jualan makanan kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Aneh ya, aneh ya. Nggak ada. Makanya itu di restoran-restoran itu aja Iya. kan, atau di pub atau yang di dalam tuh yang Padahal pakai kita kan mobil. butuh kan yang anget-anget, Iya. apalagi lagi antri itu Iya. panjang itu kan. Saya nggak bisa bayangin sih di luar tuh benar-benar cuma jualan kayak gitu doang. Iya, benar. Makanan di Di pubnya, di itu aja ya. Bootnya itu kan Iya, ada di juga booth kan, kafenya yang aja itu kan. dalam. mobil-mobil itu kan food truck Iya, itu betul. ada. Oh, food truck ada ya kalau Ada, food truck di masih dalam ya? ada. Oh, di dalam? Di dalam Di pinggir jalan juga ada sih, food satu truck. dua lah, tapi enggak Emang nggak nggak kayak banyak. di Indonesia kan kalau ada keramaian semua tukang dagang datang. Di Indonesia ada Iya. hajatan dikit. Iya. Minimal Gerobak minimal langsung. Starling lah minimal. Iya, gerobak berjejer langsung. Kopi ada apa tuh lewat ya. Iya. Bang Beran ngomong ke Liverpool udah berapa kali? Waduh. Nontonnya atau ke UK-nya? Sampai ke UK-nya, ke Liverpoolnya.